Selamat datang di channel Zimar Imam. Sembari mendengarkan tinggalkan like dan komentarnya bosku. Bab 151. Tempat ini terlihat sangat mewah. Pasti menghabiskan banyak uang untuk datang ke sini untuk makan, kan? Li Ping melihat lingkungan sekitar dan orang-orang di sekitarnya, dengan sedikit emosi. Seharusnya cukup mahal, tapi, jika kakakku ingin datang ke tempat ini, apa yang bisa kulakukan? Long Yuner juga mengatakan bahwa meskipun dia kuliah, dia tidak pernah menghadiri pertemuan besar, apalagi restoran kelas atas. Tidak seperti kebanyakan mahasiswi, Long Yuner adalah tipe orang yang bekerja keras, dia selalu lebih tahan terhadap beberapa kegiatan sosial yang tidak perlu. Ledakan. Pada saat ini, sesosok flamboyan datang dan langsung menabrak Li Ping, seorang wanita dengan gaun centil. Li Ping terhuyung dan hampir jatuh ke tanah. Kenapa kamu tidak melihat orang, kamu menabrak ibuku. Long Yuner dengan cepat mendukung Li Ping, mengerutkan kening dan mengeluh. Siapa memukul siapa? Dia buta, tidakkah dia melihatku datang? Ketika wanita itu mendengar kata-kata itu, dia menjadi tidak senang dan berteriak membabi buta. Melihat Long Yuner dan Li Ping, saya menemukan bahwa mereka mengenakan pakaian biasa. Meskipun pakaian mereka relatif bersih, mereka sangat tua. Seluruh tubuh berjumlah kurang dari 200 yuan. Sepintas, mereka tahu itu keduanya adalah hantu yang malang. Ketika wanita itu melihat apa yang Long Yuner dan Li Ping kenakan, dia sudah mengidentifikasi Long Yuner dan Li Ping sebagai dua hantu malang. Kenapa kamu seperti ini? Jelas kamu menabrak ibuku dulu. Bahkan jika kamu tidak meminta maaf, kamu masih seperti ini. Long Yuner mengerutkan kening ketika dia mendengar kata-kata itu, jelas sedikit marah. Melihat wanita berpakaian seperti anjing, mengapa dia tidak masuk akal? Dua hantu malang, masih ingin aku minta maaf. Gila? Apa yang terjadi di tokomu? Mengapa semua hantu malang itu diizinkan masuk? Apakah kedua pengemis ini? Wanita itu melirik Long Yuner dan Li Ping, berkata dengan kejam, dan kemudian menanyai meja depan lagi. Meja depan juga malu ketika dia mendengar kata-kata itu. Lupakan saja, Yuner, aku baik-baik saja. Melihat situasinya tidak benar, Li Ping berkata dengan cepat. Bu, Long Yuner berteriak. Nona, saya minta maaf, saya seharusnya tidak berdiri di tempat ini. Anda memiliki banyak orang, tidak memiliki pengetahuan yang sama dengan saya. Li Ping melangkah maju dengan ekspresi tulus. Wanita itu menatap Li Ping dengan jijik. Hantu malang tidak bertulang, sangat sial. Aku tidak peduli dengan hantu malang sepertimu. Aku masih punya banyak hal yang harus dilakukan. Wanita itu melirik Long Yuner dan Li Ping, dan dia membenci yang asli. Sejujurnya, dia pergi begitu saja. Anda, Long Yuner ingin mengatakan sesuatu, tetapi wanita itu sudah pergi. Yuner, lupakan saja, ibu baik-baik saja. Li Ping memandang Long Yuner dan membujuknya. Namun, ini terlalu berlebihan. Dialah yang memukul orang lebih dulu. Long Yuner sedikit benar-benar bersalah, mengapa dia masih menjadi hantu yang malang. Kalian berdua, jika kamu tidak di sini untuk makan malam, tolong jangan berdiri di tempat ini. Kamu juga sudah melihatnya. Tidak baik menabrakmu. Pelayan di pintu juga berkata kepada Long Yuner dan Li Ping, dia sedikit malu, Long Yuner dan Li Ping sudah berdiri di samping, dan wanita itu baru saja menabrak Li Ping, itu masalah wanita itu. Tetapi meskipun dia melihat semuanya, dia tidak berani mengatakan bahwa wanita itu pada pandangan pertama bukanlah hal yang baik, dan dia tidak berani menyinggung sama sekali. Kami di sini untuk makan. Kata Long Yuner. Bu, Yuner. Long Yuner ingin mengatakan sesuatu, Long Zaitian sudah keluar dari situ. Kami meja 8, dan kami sudah membuat reservasi. Long Zaitian berjalan mendekat dan berkata kepada pelayan sehari sebelum kemarin. Baik Pak, petugas meja depan sangat sopan. Yuner, Bu, ikut aku. Long Zaitian berkata kepada Long Yuner dan Li Ping lagi. Ketika keduanya mendengar kata-kata itu, mereka juga masuk bersama Long Zaitian. Kakak, kamu tidak melihatnya sekarang. Baru saja, ibuku ditabrak tikus dan hampir terjatuh. Long Yuner masih sedikit marah. Wanita tua itu benar-benar tidak kompeten, seolah-olah dia bisa pergi ke surga dengan sedikit uang busuk. Bu, apa yang terjadi? Ketika Long Zaitian mendengar kata-kata itu, dia mengerutkan kening dan bertanya. Tidak apa-apa, itu hanya benjolan, tidak sakit, itu bukan masalah besar. Li Ping sangat baik dan otentik, dia adalah orang yang sangat baik, tipe orang yang tidak bisa berbicara dengan keras. Tidak apa-apa, Long Zaitian mengerutkan kening dan berkata, karena Li Ping tidak ingin mengatakan apa-apa, dia tidak ingin mengatakan apa-apa, terutama karena ibunya tidak terluka. Halo nenek, halo Bibi Yuner. Melihat Li Ping dan Long Yuner datang, Long Xiaoxi bersorak gembira. Baiklah, baiklah, Xiaoxi, kamu juga baik-baik saja. Ketika Li Ping melihat Long Xiaoxi, dia tidak bisa berhenti tersenyum. Dia sangat menyukai cucu perempuannya. Dia berperilaku baik, patuh, dan gesit. Mulut kecilnya sangat manis, dia terlalu menyenangkan. Halo Bibi, Yuner kamu sangat cantik. Gu Qinglian juga tersenyum, sangat murah hati dan sopan. Baiklah, baiklah, kamu juga.
Li Ping sangat senang dan berkata bahwa menantunya tidak hanya cantik dan tinggi, tetapi juga lembut dan murah hati, dan dia berpengetahuan luas. Dia terlalu puas. Satu-satunya penyesalan adalah Gu Qinglian bukan ibu kandung Long Xiaoxi. Namun, ini bukan apa-apa, melihat keduanya rukun, tidak ada bedanya dengan ibu kandung dan anak perempuannya. Dibutuhkan hati seorang wanita untuk bersikap baik kepada seorang anak yang tidak memiliki hubungan darah. Dapat dilihat bahwa Gu Qinglian jelas merupakan istri dan ibu yang baik, wanita yang baik. Kakak ipar bercanda, kamu lebih cantik. Long Yuner juga tersenyum dan berkata, apa yang dia katakan sama sekali tidak salah. Dibandingkan dengan terakhir kali saya melihat Gu Qinglian, kulit Gu Qinglian jauh lebih baik dari sebelumnya, dan wajahnya bahkan lebih energik. Xiaoxi, kamu masih ingat namaku. Long Yuner berjalan mendekat dan memeluk Long Xiaoxi, sedikit menyayangi yang asli. Bibi sangat cantik, tentu saja aku ingat. Long Xiaoxi serius. Puff. Hahaha, dasar penjilat kecil. Apa nama yang bisa kamu ingat ada hubungannya dengan kecantikanku? Ketika Long Yuner mendengar kata-kata Long Xiaoxi, dia langsung merasa geli. Xiaoxi bukan penjilat. Long Xiaoxi membalas dengan agak tidak yakin. Oke, itu bukan penjilat kecil, itu penjilat besar. Long Yuner bercanda. Ini bukan penyanjung kecil, atau penyanjung besar. Kamu adalah penyanjung. Aku tidak ingin bermain denganmu, aku akan menjadi nenek. Long Xiaoxi berkata lagi, dan pada saat yang sama memutar tubuhnya dengan gigi dan cakarnya. Fungsinya di sini adalah deretan bilik sofa. Selama Long Xiaoxi berjalan di sofa, dia bisa berjalan ke Li Ping. Cek, apakah sekelompok hantu malang juga datang untuk makan di tempat seperti ini? Pada saat ini, suara aneh Yin dan Yang datang, yang sangat keras. Bab 152. Itu adalah seorang wanita dengan riasan tebal di meja sebelah yang berbicara. Ketika Long Yuner melihatnya, dia tertegun sejenak. Orang ini bukan celurut sekarang, dan dia sedikit kesal di hatinya. Anda, Long Yuner ingin berbicara, tetapi Li Ping menghentikannya dan menghentikannya. Mama, Long Yuner sedikit sedih. Lupakan saja, itu bukan masalah besar. Li Ping menggelengkan kepalanya dan tersenyum enggan. Yuner, ada apa? Long Zaitian juga bertanya ketika dia mendengar kata-kata itu. Lupakan Yuner, berhenti bicara, semuanya sudah berakhir. Li Ping berkata lagi. Long Yuner sedikit malu ketika dia mendengar kata-kata itu, tapi dia masih merendahkan suaranya dan berbicara dengan Long Zaitian. Kakak, celurut itu yang hampir merobohkan ibu dan mengatakan bahwa ibu adalah hantu yang malang. Itu jelek untuk berbicara. Long Yuner sedikit kesal, tetapi menahan suaranya. Long Zaitian sedikit mengernyit ketika mendengar kata-kata itu. Lupakan saja, Xiao Tian, jangan membuat masalah. Akhirnya, seluruh keluarga keluar untuk makan, jadi jangan marah. Li Ping membujuk lagi, dan Long Zaitian mengangguk ketika dia mendengar kata-kata itu. Ini karena ibunya tidak ada hubungannya. Jika dia menyakiti ibunya dan masih memiliki sikap yang buruk, siapapun dia, hanya mati. Mengerti, Bu? Long Zaitian menjawab. Bibi baik-baik saja, apakah kamu terluka atau apa? Pada saat ini, Gu Qinglian juga bertanya. Tidak apa-apa, aku baik-baik saja. Li Ping berkata sambil tersenyum, saat ini, Long Xiaoxi juga naik ke sisi Li Ping, terjepit di antara Long Zaitian dan Li Ping. Apa yang kamu lempar lagi? Long Zaitian tidak menyukai cara yang otentik. Terserah kamu, aku akan duduk dengan nenek, kamu pergi. Long Xiaoxi memandang Long Zaitian dengan sedikit jijik, dan Long Zaitian terdiam, jadi dia hanya bisa menggerakkan tubuhnya. Xiaoxi, ayo, nenek memelukmu. Long Xiaoxi berkata begitu, tetapi Li Ping patah. Meskipun Long Xiaoxi bukan orang yang tumbuh bersamanya, jenis kasih sayang dan kebaikan yang dia rasakan tidak berkurang sama sekali. Baik, Long Xiaoxi berperilaku sangat baik dan otentik. Kamu sangat berat, nenek tidak bisa menahanmu, jadi jangan datang. Long Zaitian sedikit terdiam. Long Zaitian, maksudmu aku gendut? Long Xiaoxi berkata dengan ekspresi kesal. Dia sedikit marah, ayahnya menjadi semakin tidak profesional, bagaimana mungkin dia tidak banyak bicara di usianya yang masih muda. Bukankah, kamu tahu makan setiap hari, dan gemuk adalah masalah waktu. Long Zaitian menggerakkan sudut mulutnya dan menggoda. Tidak gemuk, jangan dengarkan dia, sosok Xiaoxi tepat. Li Ping berkata sambil tersenyum ketika dia mendengar kata-kata itu. Itu benar, nenek lebih baik. Laki-laki tidak memiliki hal yang baik. Long Xiaoxi setuju dengan ekspresi asli. Ketika mereka mendengar kata-kata ini, semua orang hampir memuntahkannya. Xiaoxi, bagaimana kamu tahu bahwa pria tidak memiliki hal yang baik? Long Yuner bertanya dengan lucu, ini bukan sesuatu yang bisa dikatakan oleh seorang gadis berusia 5 atau 6 tahun. Bibi Zhang sebelah mengajarinya. Jika itu baik, dia tidak akan belajar, tetapi jika itu tidak baik, dia akan belajar dan hidup. Long Zaitian sedikit tidak berdaya. Long Zaitian, kamu semakin tidak bisa berbicara. Kamu pantas dikasihani kakak untuk tidak tidur denganmu. Long Xiaoxi mengempiskan mulut kecilnya dan mendengus, sangat tidak puas. Pada saat ini,
Gu Qinglian sedang minum air, dan ketika dia mendengar kata-kata ini, dia tersedak sampai mati. Butuh beberapa saat untuk menenangkan diri. Omong kosong apa? Melihat Gu Qinglian, Long Zaitian berkata dengan sedikit kesakitan. Ini baru permulaan. Long Xiaoxi berbisik pelan. Pada saat ini, Gu Qinglian sudah tersipu. Dia telah menikah selama 5 tahun dan belum berhubungan seks. Jika dia mengatakan hal seperti itu, dia akan merasa malu. Untungnya, pada saat ini, pelayan mengangkat bagian bawah panci dan menyela semua ini. Piring hampir siap, dan Long Yuner dan Gu Qinglian mulai menambahkan sesuatu ke dalam panci. Pelayan, pelayan. Pada saat ini, wanita parubaya di sebelah dengan riasan tebal dan riasan ringan memanggil lagi, dan pelayan harus berjalan. Bu, ada apa? Pelayan itu bertanya dengan sangat hormat. Nyonya, bagaimana kualitas pelayan di toko Anda? Apakah wanita ini begitu tua? Mendengar kata-kata ini, wanita parubaya itu meledak dan berteriak keras, dan pelayan itu segera tampak menyesal ketika mendengar kata-kata itu. Maaf, aku melakukan kesalahan. Pelayan dengan cepat mengoreksi. Sama seperti matamu, kamu masih menjadi pelayan, kamu layak bekerja paruh waktu sepanjang hidupmu. Wanita parubaya itu melirik pelayan dengan ekspresi mengejek. Ya, pelayan mendengar kata-kata itu, menggertakkan giginya, dan berkata, "Permisi, Nona, ada apa?" Pelayan itu sangat sedih, dan bahkan ada air mata di matanya, tetapi dia masih menahannya. Beginilah dunia ini. Ketika Anda melihat seorang wanita dengan riasan tebal dan riasan ringan, Anda tahu bahwa Anda memiliki latar belakang yang luar biasa. Orang seperti itu bukanlah sesuatu yang bisa diprovokasi oleh pelayan kecilnya. Aku membayar 5 kali lipat harga untuk memindahkan meja di sebelahnya. Apa yang terjadi di tokomu? Mengapa semua orang ada di dalamnya? Tidakkah kamu melihat betapa buruknya pakaian mereka? Pakaian macam apa yang mereka kenakan, itu hanya mempengaruhi nafsu makanku. Wanita parubaya itu menunjuk ke meja Long Zaitian dan berteriak. Ketika Long Yuner mendengar ini, alisnya berkerut, dan hatinya juga marah. Namun, Long Zaitian memegang tangannya, dan Long Zaitian menatap Long Yuner, menyuruhnya untuk tidak impulsif. Long Yuner sangat marah, tapi dia masih menahannya. Wanita ini, saya khawatir ini tidak baik. Mereka di sini untuk makan, dan Anda di sini untuk makan. Toko kami tidak memiliki persyaratan ketat tentang pakaian. Pelayan mendengar kata-kata itu dan sangat malu. Ini terlalu mendominasi, bukan? Bisakah kamu benar-benar melakukan apapun yang kamu inginkan dengan uang? Apakah hebat menjadi kaya? Apa yang salah? Apakah saya tidak mampu membayar uang itu? Berapa banyak yang Anda inginkan? Katakan padaku. Wanita parubaya itu berteriak. Ini bukan tentang uang. Toko kami tidak pernah melakukan hal seperti ini. Selain itu, saya tidak bisa mengambil keputusan tentang ini. Pelayan itu sangat malu. Kalau begitu kamu minta manajer tokomu yang bertanggung jawab, cepat-cepat. Wanita parubaya itu mengatakannya lagi, dia melirik meja Long Zaitian dengan ekspresi jijik di wajahnya. Nenek, sapi gemuk ini, coba, aku akan memasaknya untukmu. Long Xiaoxi berdiri, mengambil sepotong daging sapi gemuk, memasukkannya ke dalam panci panas, dan setelah beberapa saat, memberikannya kepada Li Ping. Hei, baiklah, terima kasih Xiaoxi. Li Ping mendengar kata-kata itu dan merasa sedikit tergerak di hatinya, gadis kecil itu benar-benar bijaksana dan baik, dan matanya sedikit basah. Bahkan sebulan yang lalu, dia tidak pernah berpikir bahwa putranya bisa kembali, apalagi membawa kembali seorang cucu perempuan yang begitu cantik. Saudari Qinglian, ini milikmu. Long Xiaoxi memberi Gu Qinglian sepotong perut berbulu, dan kemudian memasukkannya ke dalam mangkuk Gu Qinglian. Bab 153. Oke, kamu bisa memakannya sendiri. Melihat ini, Gu Qinglian tertawa bodoh dan berkata, ketika gadis ini masuk akal, dia masih sangat bijaksana, dan dia akan membuat orang bahagia. Tidak, kamu akan memakan milikku. Long Xiaoxi agak keras kepala. Baik, Gu Qinglian sedikit terdiam. Dan bibi, itu milikmu. Long Xiaoxi membilas irisan lidah sapi, dan kemudian menggunakan sendok untuk mencapai Long Yuner. Terima kasih Xiaoxi, Xiaoxi benar-benar baik. Long Yuner juga tertawa. Baiklah, aku akan memakannya sendiri. Long Xiaoxi berhenti dan duduk kembali ke kursinya. Bagaimana dengan saya? Melihat ini, Long Zaitian sedikit terdiam. Kamu sudah sangat tua, tidak bisakah kamu mencuci dirimu sendiri? Kamu bukan anak kecil. Long Xiaoxi memiliki ekspresi mencela di wajahnya, dan berkata dengan marah. Long Zaitian tiba-tiba merasakan 10.000 rumput dan kuda lumpur berderap di kepalanya. Gadis kecil ini terlalu tidak adil, bukan? Sebagai seorang ayah, dia tidak memiliki status keluarga lagi. Mereka juga bukan anak-anak. Long Zaitian sedikit terdiam. Kau satu-satunya yang tahu bagaimana menghadapimu. Aku terlalu malas untuk peduli padamu. Long Xiaoxi berkata dengan ekspresi tidak senang. Mendengar percakapan seperti itu, Long Yuner dan Li Ping di samping sudah tertawa terbahak-bahak. Satu-satunya penyesalan seluruh keluarga adalah bahwa Long Defu tidak ada di sana, jika tidak, seluruh keluarga akan bersatu kembali. Nah, Nona ini, saya sudah menanyakan hal di atas, dan yang di atas mengatakan bahwa Anda tidak bisa melakukan ini.
Pada saat ini, pelayan yang baru saja bertanya tentang manajer kembali dan berkata kepada wanita parubaya dengan riasan tebal dan riasan ringan. Kamu tidak bisa melakukan ini. Mengapa? Saya datang ke sini untuk makan, saya tidak mampu membeli uang atau apa. Anda mendapat sekelompok hantu malang untuk datang dan membuat saya jijik. Apa artinya ini? Tunggu teman datang. Memprovokasi saya, bisakah tokomu bertanggung jawab? Ketika wanita parubaya itu mendengar kata-kata itu meledak lagi. Ini, ketika pelayan mendengar kata-kata itu, dia tidak tahu harus berbuat apa untuk sementara waktu, dan wajahnya malu. Ngomong-ngomong, aku tidak peduli. Jika kamu tidak bisa menangani masalah ini dengan baik, aku akan mengeluh. Juga, apakah kamu tahu siapa aku? Aku akan membunuhmu. Hanya dalam hitungan menit. Wanita parubaya itu berdiri, sangat arogan dan otentik. Nona, tenangkan amarahmu, kalau tidak, saya pikir makanan di sana hampir sama, saya akan membiarkan mereka pergi setelah makan, sehingga tidak akan mempengaruhi Anda, bagaimana? Pelayan itu tampak ketakutan dan berkata dengan cepat, sedikit bingung di wajahnya dan sedikit ketakutan di hatinya. Kalau begitu cepat pergi. Wanita parubaya itu tampak tidak bahagia dan otentik. Ya, pergi sekarang. Pelayan itu bergegas menuju Long Zaitian. Air matanya akan keluar, dia hanya pekerja paruh waktu, dia tidak ingin menyinggung siapapun, dan dia tidak ingin kehilangan pekerjaan yang diperoleh dengan susah payah ini. Tuan, lihat apakah Anda bisa makan lebih cepat, bisakah kamu? Tidak, kami punya waktu lama untuk makan, dan sekarang kurang dari setengahnya. Pelayan itu berdiri diam di depan Long Zaitian, dan sebelum dia selesai berbicara, dia diinterupsi oleh Long Zaitian. Long Yuner dan yang lainnya juga mendengar gerakan di sini, wanita parubaya itu meminta pelayan untuk mengusir mereka, melihat ekspresi menyedihkan di wajah pelayan, Long Yuner juga menghela nafas. Dia dan keluarganya adalah orang miskin, dia bisa memahami kesulitan orang miskin dengan sangat baik. Dia hanya seorang pelayan yang makan dengan tangannya sendiri, tidak ada yang mudah. Tuan, tolong, saya benar-benar tidak ingin kehilangan pekerjaan ini. Gadis pelayan hampir jatuh berlutut. Saudaraku, mengapa kita tidak makan dengan cepat? Long Yuner di samping juga mengatakan bahwa itu tidak mudah bagi siapapun. Meskipun jalang itu membuatnya marah, orang yang tidak bersalah yang terlibat bukanlah yang ingin dia lihat. Belum lagi orang yang terlibat hanya pekerja paruh waktu. Semua orang miskin, dan itu tidak mudah bagi siapapun. Gadis kecil, jangan dengarkan dia. Kita bisa segera selesai makan. Ketika aku selesai makan, aku akan menarik mereka pergi. Katakan saja padanya bahwa kita bisa segera pergi. Liping mengangkat kepalanya, menatap pelayan, dan berkata dengan senyum penuh kasih. Terima kasih Bibi, terima kasih. Ketika pelayan mendengar ini, dia membungkuk berat pada Long Zaitian, Liping dan yang lainnya. Long Zaitian mendengar kata-kata itu, tetapi tidak berbicara, dan membiarkan pelayan itu pergi. Nona, mereka akan segera pergi, tolong jaga dirimu. Pelayan kembali ke meja wanita parubaya dan berkata, itu bagus. Jika kamu ingin pergi, pergilah dengan cepat, jangan ganggu makanku. Wanita parubaya itu melirik ke sini, sedikit arogan. Kedua meja sebenarnya cukup berjauhan, dan ruangnya cukup besar sehingga tidak ada pengaruh. Ayo makan cepat dan pergi setelah selesai. Liping menyarankan. Bu, ayo makan. Long Zaitian membawakan makanan untuk Liping dan berkata, ini tidak mudah untuk seorang gadis kecil. Anda dapat melihat bahwa dia keluar untuk bekerja di usia muda. Itu tidak mudah. Ayo pergi setelah kita makan, dan jangan membuat masalah bagi orang lain. Liping berulang kali menekankan bahwa dia telah miskin sepanjang hidupnya dan tahu bahwa itu tidak mudah bagi orang miskin. Tidak Bu, toko ini milik temanku. Ketika saatnya tiba, aku akan menyapa temanku, agar gadis itu tidak dirugikan. Long Zaitian terus makan dan hanya menjawab. Jika dia ingat dengan benar, toko ini juga milik keluarga Qin. Seluruh pusat komersial Qianlong milik keluarga Qin. Ada juga banyak toko keluarga Qin di pusat komersial Qianlong, dan mereka terutama berfokus pada catering. Ini mungkin alasan mengapa Qin Xiaomeng lebih suka makan. Restoran yang dioperasikan oleh Qianlong Commercial Plaza semuanya berbeda, masing-masing dengan karakteristiknya sendiri. Itu saja, tidak apa-apa, tapi gadis itu masih malu. Liping sedikit lega setelah mendengar ini. Gadis itu seusia dengan putrinya sendiri. Anak-anak keluarga mana yang bukan hati orang tuanya, dan orang tua siapa yang ingin melihat anak-anaknya dilempar seperti ini. Itu pekerjaannya dan dia harus menangani hal-hal ini sendiri. Ketika Long Zaitian mendengar kata-kata itu, dia hanya berkata dengan acuh tak acuh. Ketika Long Zaitian mengatakan ini, Liping berhenti berbicara, meskipun dia masih sedikit khawatir, apa yang dikatakan Long Zaitian tidak sepenuhnya tidak masuk akal. Namun, pada saat inilah seorang wanita dengan setelan kecil datang, diikuti oleh dua pelayan berpakaian bagus di belakangnya. Wanita dengan setelan kecil yang halus itu memegang nampan dengan sebotol anggur merah di atasnya, dan bergerak menuju meja Long Zaitian. Permisi, apakah Anda Tuan Long Zaitian? Wanita dalam setelan kecil yang halus berdiri di depan meja Long Zaitian dengan senyum tulus di wajahnya. Dia berpakaian berbeda dari pelayan biasa,
dan seharusnya menjadi manajer lantai di sini. Benar. Bolehkah saya bertanya ada apa? Long Zaitian mendengar kata-kata itu, melirik wanita itu, dan menjawab dengan acuh tak acuh. Bab 154. Halo, Tuan Long, ini anggur merah yang diberikan bos kami kepada Anda. Wanita dalam setelan kecil yang halus meletakkan anggur di atas meja, tersenyum manis, dan berkata. Apakah ini anggur merah Obiang, 96? Mata Gu Qinglian sangat tajam. Dia melirik botol dan melihat tahun botol itu. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut. Ini bukan anggur murah. Anggur mahal seperti itu sebenarnya adalah hadiah. Nona ini memiliki mata yang bagus. Anggur ini adalah anggur merah Obiang dalam koleksi kami, diproduksi di kilang anggur Obiang. Anggur merah tertua di dunia diproduksi oleh kilang anggur Obiang. Sejak tahun 1855, Obiang sudah sangat terkenal, dan jika Obiang tidak ada dalam daftar pertama, otoritas daftar tersebut akan dipertanyakan. Dengan senyum profesional di wajahnya, wanita dalam setelan kecil yang halus menjelaskan dengan sabar, terlihat seperti dia sangat profesional. Kedengarannya sangat mahal. Long Yuner menghela nafas sedikit, dia tidak tahu apa-apa tentang anggur merah, tetapi mendengarkan, dia merasa bahwa anggur ini tidak akan murah. Apakah itu dikirim oleh pemilik toko ini? Sebelumnya Long Zaitian mengatakan bahwa dia dan pemilik toko adalah teman, dia tidak peduli, sekarang tampaknya benar-benar teman, tetapi juga teman bukan biasa. Jika itu adalah teman biasa, bagaimana mungkin memberikan anggur yang begitu berharga kepada Long Zaitian? Nona ini, anggur merah Obiang pada tahun 1996 saat ini dihargai 71.000 botol, dan itu terlalu mahal. Setelah mendengarkan kata-kata Long Yuner, wanita dalam setelan kecil yang halus itu tersenyum lagi. Begitu harganya keluar, Li Ping dan Long Yuner terkejut lagi. Satu botol bisa membuat mereka kenyang selama setahun penuh, namun sebotol anggur ini sangat mahal. Bagaimana kita bisa membeli anggur yang begitu mahal? Kami tidak minum begitu mahal, itu terlalu boros. Selain itu, Xiao Tian ingin mengemudi, jadi kami tidak minum. Li Ping sedikit malu, tetapi dia bingung, apa hubungan antara Long Zaitian ini dan pemilik toko ini, dan barang-barang yang semahal 70.000 hingga 80.000 yuan dapat diberikan. Bibi, ini hadiah dari bos kita. Bos akan datang dan membukakan minuman untukmu sendiri nanti. Wanita dalam setelan kecil yang halus itu tersenyum manis lagi, sangat hormat dan otentik. Ini, Li Ping terdiam sesaat, semua orang mengatakan itu adalah hadiah, apalagi yang bisa dia katakan. Saya tidak akan mengganggu kalian makan, jika Anda butuh sesuatu, hubungi saya kapan saja. Wanita dalam setelan kecil yang halus tersenyum manis, sangat serius dan otentik, dan bahkan membungkuk sedikit ketika dia pergi. Ada apa? Bukankah kamu mengatakan bahwa hantu-hantu malang itu segera pergi? Mereka bahkan mulai minum. Pada saat ini, wanita parubaya itu berteriak pada pelayan di sebelahnya lagi, dengan sikap yang sangat buruk. Ketika pelayan melihat ini, dia bingung lagi, tidak hanya minum, tetapi juga anggur yang disajikan oleh manajer lantai, Nona Hong. Ini, aku tidak tahu apa yang terjadi. Pelayan itu juga malu. Plak, persetan Nima, apakah kamu berurusan dengan wanita ini? Yang adalah Yin dan Yin dilanggar. Wanita parubaya itu berdiri dan menamparkan wajah pelayan, pelayan itu ditampar dan jatuh ke tanah dengan 5 sidik jari yang berbeda di wajahnya. Yang dalam setelan kecil, berhenti untukku, apakah kamu manajer lantai di sini? Wanita berjas kecil mendengar tepuk tangan, dan pada saat ini, dia juga berbalik. Oda, ada apa? Wanita berjas kecil itu melirik Oda di tanah dan bertanya. Melihat penampilan Oda dengan bekas tamparan di wajahnya, dia sedikit mengernyit. Nona Hong, tamu yang baru saja saya ceritakan. Oda sangat sedih. Wanita ini, tidak peduli apa yang dia lakukan salah, tidak tepat bagimu untuk memukul seseorang. Wanita dalam setelan kecil yang dikenal sebagai Nona Hong memiliki ekspresi dingin di wajahnya. Yo, manajer lantai kecil, sangat arogan. Sekelompok hantu malang yang mati, aku memukulinya untuk memberikan wajahnya, aku memukulinya, apa yang bisa dia lakukan? Wanita parubaya sangat arogan dan otentik. Anda, ketika manajer Xiao Hong mendengar ini, dia sangat marah sehingga dia tidak bisa berkata-kata. Ini adalah pusat komersial Qianlong. Toko kami berada langsung di bawah keluarga Qin. Apakah Anda yakin menginginkan ini? Manajer Xiao Hong menarik napas dalam-dalam, menstabilkan emosinya, dan wajahnya dingin dan asli. Dia telah melihat banyak tamu yang sulit, dan ini adalah pertama kalinya dia melihat tamu yang begitu sulit. Selain itu, semua orang di sini untuk makan, mengapa Anda harus mengusir orang lain? Ketika dia mendengar keluarga Qin, ada sedikit keraguan di mata wanita parubaya itu, tetapi dia menegakkan punggungnya. Keluarga Qin. Apa yang dapat kamu lakukan dengan keluarga Qin? Ini adalah sesuatu yang kamu lakukan salah, bahkan jika itu keluarga Qin. Aku ada di posisi benar. Selain itu, bahkan jika keluarga Qin maju, tidakkah mereka tidak memberiku wajah? Tidak berarti kamu bisa untuk memukul seseorang. Wajah manajer Xiao Hong dingin dan asli. Apakah kamu pikir aku ingin memukul hantu malang ini? Aku memintanya untuk mengusir hantu-hantu malang itu, tetapi dia tidak mengusir mereka.
Seorang pelayan yang tidak bisa melakukan apapun dengan baik, bukankah seharusnya dia terkutuk? Wanita parubaya itu menunjuk Oda di tanah dan berkata dengan percaya diri. Dalam masyarakat modern, semua orang diciptakan sama, dan tidak ada yang menjadi budak orang lain. Anda bisa makan di sini, mengapa mereka tidak? Juga, Tuan Long memiliki status bangsawan, jadi mengapa Anda tidak bisa makan di sini? Bahkan menurut logikamu, kamu harus ditendang keluar, bukan Tuan Long. Manajer Xiao Hong berkata lagi, hanya hantu-hantu malang yang memiliki status tinggi. Apakah tokomu gila? Oh, ya, karena mereka membeli sebotol anggur merah, mereka mengira mereka kaya dan bangsawan. Wanita parubaya itu sepertinya telah mendengar lelucon yang sangat lucu. Sebotol anggur merah itu diberikan kepada Tuan Long oleh toko kami, anggur merah Obiang 1996. Nada bicara manajer Xiao Hong dingin dan asli, tanpa ekspresi di wajahnya. Toko Anda benar-benar luar biasa. Mengapa Anda tidak membawa anggur untuk saya? Mengapa Anda memberikan anggur pada sekelompok hantu malang? Mendengar ini, suara wanita parubaya itu menjadi lebih keras. Apakah toko ini gila untuk memberikan anggur yang begitu baik kepada sekelompok hantu malang? Mereka adalah tamu terhormat kami, tolong jangan menjadi hantu yang malang. Kemiskinan hanya keadaan sementara dan tidak dapat diklasifikasikan sebagai tipe orang. Xiao Hong mengerutkan kening, nadanya dingin. Hahaha, semua manusia diciptakan sama. Kamu bilang semua manusia diciptakan sama, kan? Baiklah, aku akan membuktikannya padamu. Di dunia ini, ada orang-orang mulia. Seperti saya, tentu saja ada juga orang rendahan. Tepat ketika saya memasuki pintu, wanita tua itu berdiri di sana, menghalangi jalan saya, dan sekarang saya pergi dan menamparnya. Apakah menurut Anda dia berani melawan? Wanita parubaya itu tertawa dan menunjuk Li Ping, kata-katanya sangat kejam dan otentik. Long Zaitian mengerutkan kening ketika dia mendengar kata-kata itu. Li Ping tidak tahu apa yang harus dilakukan ketika dia melihat wanita parubaya datang ke arahnya. Di depan Li Ping, tangan wanita parubaya itu naik, dan dia menamparkan wajah Li Ping. Bab 155. Namun, tepat saat tamparan itu akan jatuh, sebuah tangan besar mencengkram pergelangan tangannya dengan erat. Orang yang menembak siapa lagi jika bukan Long Zaitian? Pada saat ini, wajahnya dingin dan tanpa ekspresi, orang tua, kerabat, dan Gu Qinglian adalah sisik terbaik mutlak di hatinya. Sial, lepaskan aku, kau menyakitiku. Tangannya ditangkap, dan wanita parubaya itu berjuang dengan panik beberapa kali, tetapi kekuatan Long Zaitian terlalu besar untuk dia lepaskan. Berlututlah, bersujud dan minta maaf, potong 3 jari. Kalau tidak, mati. Nada bicara Long Zaitian dingin dan asli. Mati hantu malang, berlutut dan bersujud dan minta maaf. Apakah Anda memimpikannya musim semi dan musim gugur? Apakah Anda tahu siapa saya? Saya milik keluarga Wang di kota Linjiang. Biarkan saya pergi dengan cepat, atau Anda akan menjadi orang yang akan mati. Wanita parubaya itu berteriak lagi. Apakah semua orang di keluarga Wang sangat frustrasi? Long Zaitian melontarkan niat membunuh di sudut mulutnya, agak menghina. Kamu frustrasi, dan seluruh keluarga frustrasi. Jika kamu memiliki kemampuan, kamu biarkan aku pergi. Aku akan memanggil seseorang, dan aku akan melihat bagaimana kamu mati. Tidak, jika kamu memiliki kemampuan, lihat bagaimana kamu akan membunuhku, dan lihat apakah kamu punya nyali. Wanita parubaya itu sangat marah sehingga pergelangan tangannya dicengkeram oleh hantu malang. Ketika dia bersentuhan dengan hantu malang seperti itu, dia merasa kotor dan kehilangan identitasnya. Xiao Tian, kamu jangan menghitungnya, kamu jangan memukulnya. Lebih baik memiliki kurang dari satu hal lagi. Wajah Li Ping baik dan otentik, mendengarkan kata-kata wanita ini, sepertinya dia memiliki banyak latar belakang, dan orang seperti ini mungkin bukan sesuatu yang bisa mereka singgung. Bagaimana? Apa kamu takut? Jika aku berkata akan memukulmu, maka aku akan memukulmu. Suatu kehormatan bagimu untuk dipukuli olehku, orang miskin yang malang sepertimu. Setelah mendengarkan kata-kata Li Ping, wanita parubaya itu menjadi sombong lagi. Bu, lupakan saja seperti ini, wanita bau ini terlalu berlebihan. Pada saat ini, Long Yuner sangat marah sehingga dia menatap wanita parubaya itu. Dia belum pernah melihat orang yang begitu mendominasi dan tidak masuk akal, apakah hanya karena punya sedikit uang? Apakah orang-orang dari keluarga Wang luar biasa? Membiarkanmu dan membunuhmu adalah dua pilihan. Aku tidak memilih keduanya. Aku memilih untuk membiarkanmu pergi dulu, lalu membiarkanmu hidup daripada mati. Long Zaitian berkata dengan nada dingin dan otentik, melepaskan tangan wanita itu, dan pada saat yang sama dia mendaratkan tendangan di tulang rusuk wanita paruh baya itu. Apakah ada seseorang dari keluarga Wang? Anda harus menelepon seseorang, kan? Telepon sekarang, dan saya akan menunggu sambil makan. Jika Anda tidak dapat menelepon seseorang, atau jika Anda tidak menelepon cukup banyak orang, Anda akan mati di sini hari ini. Long Zaitian berkata dengan nada ringan dan otentik. Kamu berani memukulku? Kamu bajingan malang, kamu sudah selesai, aku ingin kamu mati.
Wanita parubaya itu ditendang beberapa kaki jauhnya, dan akhirnya bangkit, menunjuk Long Zaitian, sangat kejam dan otentik. Pada saat ini, beberapa penjaga keamanan juga melintasi kerumunan. Nona, jika Anda terus menjadi omong kosong, kami tidak akan menerima. Wajah manajer Xiaohong dingin dan asli saat ini. Kamu sangat buta, aku dipukuli, mengapa aku mempermalukan dirimu sendiri? Aku makan di sini bersamamu, dan aku dipukuli, kamu masih harus bersikap kasar padaku, omong kosong macam apa kamu? Petik 2. Ketika wanita parubaya mendengar kata-kata itu, dia benar-benar meledak. Bawa dia keluar. Manajer Xiaohong hanya bisa berbicara. Berani kamu. Aku dari keluarga Wang. Jika kamu memperlakukanku seperti ini, keluarga Wang tidak akan membiarkanmu pergi. Wanita parubaya itu berdiri, membusungkan dadanya, dan meraung. Kamu tidak perlu ikut campur dalam masalah ini. Biarkan dia memanggil seseorang. Jika dia tidak bisa memanggil seseorang, aku akan membiarkannya mati di tempat ini. Long Zaitian memakan daging di dalam mangkuk, acuh tak acuh. Pada saat ini, Long Xiaoxi terus menambahkan sayuran ke Long Zaitian, dan memasak semua jenis daging untuk Long Zaitian dengan semangat. Gu Qinglian, yang berada di sampingnya, juga menyajikan sayuran Long Zaitian. Long Zaitian tahu bahwa Gu Qinglian tidak berbicara, dan gadis kecil itu menyajikan sayurannya, yang merupakan semacam dukungan dan kepercayaan diam-diam. Ayah, makan lebih banyak, dan lawan wanita bau itu nanti, jadilah lebih kuat. Long Xiaoxi memberi Long Zaitian sesendok perut berbulu lagi, dan kemudian memasukkannya ke dalam mangkuk Long Zaitian. Melihat situasi ini, manajer Xiaohong juga tercengang, saat ini Long Zaitian masih bisa makan, yang juga sangat besar. Bukan hanya pria ini yang memiliki hati yang besar, tetapi juga gadis kecil ini dan wanita yang sangat cantik itu. Jika ada ayah, pasti ada anak perempuan, dan jika ada suami, pasti ada istri. Tuan, apakah Anda yakin? Xiao Hong sedikit malu. Jangan khawatir, aku tidak akan kehilangan siapapun hari ini, aku akan membuatnya membayar 10 kali lipat harganya. Long Zaitian memakan sesuatu tanpa mengangkat kepalanya, lalu berkata, tampaknya hal-hal ini tidak diperhitungkan sama sekali. Hantu yang malang, tunggu aku, kamu akan mati hari ini. Aku akan melihat apakah kamu masih bisa tertawa. Wanita parubaya itu menunjuk Long Zaitian dan berkata dengan kejam. Jika kamu ingin menelepon seseorang dengan cepat, jika kamu tidak dapat memanggil seseorang, aku hanya bisa membiarkanmu mati di sini. Long Zaitian meletakkan peralatan makan, menyeka mulutnya dengan tisu, dan menyingkirkan tisu itu. Oke, tunggu saja aku, dan aku akan memberitahumu bahwa orang-orang dari keluarga Wang tidak mudah untuk dipusingkan. Wanita parubaya itu tertawa marah, mengeluarkan ponselnya, dan tampak seperti akan menelepon seseorang. Orang-orang dari keluarga Wang memiliki barisan yang begitu besar, dan saya tidak memberikan wajah kepada keluarga Qin saya. Pada saat ini, seorang pria berusia 40-an atau 50-an datang. Rambutnya sedikit abu-abu, tetapi dia mengenakan setelan jas, sangat cakap, dan terlihat kuat dan kuat. Saya secara alami akan memberikan wajah keluarga Qin, tetapi anjing keluarga Qin Anda terlalu bodoh. Saya meminta mereka untuk mengusir sekelompok hantu malang, tetapi mereka tidak melakukannya, dan meminta saya untuk keluar. Melihat orang itu datang, wanita parubaya itu berkata dengan marah. Keluarga Qin kami tidak memiliki anjing. Orang-orang yang bekerja untuk keluarga Qin saya adalah semua orang. Keluarga Qin tidak pernah menganggap siapapun sebagai anjing. Nama keluarga saya adalah Zhang, dan saya adalah orang yang bertanggung jawab atas keluarga Qin. Bisnis di pusat komersial Qianlong. Anda memukul saya. Itu juga memengaruhi makan tamu saya, dan saya meminta Anda untuk memberi saya penjelasan. Wajah Paman Zhang acuh tak acuh, dan nadanya lambat dan otentik, tetapi dalam nada lambat ini, ada keagungan yang tak tertandingi. Penjelasan. Saya masih harus bicara. Mengapa saya harus memberi Anda penjelasan? Anda pergi dan cari tahu siapa saya, Kai Seng Mei. Saya selalu mendapatkan orang lain, dan tidak ada yang bisa mendapatkannya dari saya. Kai Seng Mei sangat arogan dan otentik. Kalau begitu, keamanan, usir dia. Wajah Paman Zhang tenang dan asli. Paman Zhang, Tuan Long tidak akan mengizinkannya. Tuan Long berkata untuk menunggunya menelepon seseorang. Ketika manajer Xiao Hong mendengar ini, dia sedikit malu. Tuan Long. Pada saat ini, Paman Zhang datang dan bertanya. Paman Zhang ini, Long Zaitian secara alami saling mengenal. Qin Xiaomeng telah memperkenalkannya kepadanya sebelum pergi ke restoran hotpot lantai atas untuk makan malam. Hanya saja Long Zaitian tidak menyangka bahwa Paman Zhang bertanggung jawab atas toko keluarga Qin ini. Tampaknya status Paman Zhang dalam keluarga Qin tidak rendah. Bab 156. Dia bilang dia ingin menelepon seseorang, dan saya memintanya untuk menelepon seseorang. Ini urusan saya dan dia, Anda bisa membiarkannya. Long Zaitian hanya ringan dan otentik. Jika itu masalahnya, tidak apa-apa. Tapi, dia memukul karyawan saya, dan saya harus mendapatkan penjelasan. Paman Zhang mendengar kata-kata itu, wajahnya dingin dan asli.
Karena wanita parubaya ditendang oleh Long Zaitian, dan sekarang Zhang Suki telah muncul lagi, sudah ada banyak penonton yang makan melon di tempat kejadian, bagaimana mungkin tidak terlihat ketika masalah ini telah berkembang ke titik seperti itu. Saudaraku, apa yang terjadi? Orang-orang yang baru saja datang untuk makan melon sedikit bingung. Wanita itu memukuli karyawan di sini, dan sekarang kepala pelayan keluarga Qin ingin meminta penjelasan untuk karyawannya sendiri. Kata orang dalam dengan belak-belakan. Tes tes tes, keluarga Qin pantas menjadi kaya, dan pelayan kecil itu dipukuli, dan dia masih harus meminta penjelasan. Ketika semua orang mendengar kata-kata itu, mereka semua memuji, mendengar kata-kata ini. Wajah wanita parubaya itu jelas tidak dapat digantung, dan dia merasa seperti memenuhi reputasi keluarga Qin. Zhang Suki, kamu pikir kamu apa? Kamu hanya seekor anjing dari keluarga Qin. Bagaimana menurutmu, aku memukuli karyawan yang rusak atau hantu malang yang mati? Apalagi yang kamu pikirkan, dan siapa yang kamu inginkan? Katakan, apakah kamu sudah mendominasi? Wanita parubaya itu berteriak. Saya harus bertanya kepada Anda, siapa yang menjadi begitu sombong dan mendominasi? Anda adalah anggota keluarga Wang, tetapi saya tidak mengenal Anda, dan Anda mengenal saya. Dapat dilihat bahwa Anda tidak memiliki status di keluarga Wang. Wajah Zhang Suki dingin dan asli. Anda, Kai Sengmei sedang terburu-buru dan menunjuk Zhang Suki, terdiam. Ayo, bawa dia di bawah kendaliku. Wajah Paman Zhang dingin dan asli. Begitu kata-kata Paman Zhang keluar, beberapa penjaga keamanan bergegas dan langsung mengendalikan Kai Sengmei. Lepaskan aku, apa yang kamu inginkan, aku anggota keluarga Wang, jika sesuatu terjadi padaku, kamu akan selesai. Kai Sengmei berjuang dengan panik, tetapi tidak ada gunanya dan tidak bisa bergerak sama sekali. Dia baru saja memukulmu, dan aku melihatnya di pengawasan. Kamu adalah karyawan keluarga Qinku. Paman Zhang akan membuat keputusan untukmu hari ini. Paman Zhang berjalan ke pelayan dan membantu pelayan itu berdiri. Oda ditampar, dan dia sudah menangis karena marah, ingus, dan air mata. Melihat Paman Zhang datang, dia dengan cepat menyeka air matanya. Paman Zhang bertanggung jawab atas bisnis pusat komersial Qianlong, dan dia memainkan peran penting dalam keluarga Qin. Terima kasih Paman Zhang, terima kasih Paman Zhang. Oda cukup tersentuh. Keluarga Qin Anda gila, hantu yang mati dan malang, layak Anda perhatikan. Melihat ini, Kai Sengmei menggerakkan sudut mulutnya, membenci yang asli. Dia menamparmu, kamu pergi sekarang dan beri dia 10 tamparan. Paman Zhang menunjuk Kai Sengmei dan berkata kepada Oda. Ketika Oda mendengar kata-kata itu, dia langsung tercengang, dan ketika dia melihat wajah garang wanita parubaya itu, dia langsung ketakutan. Sial, hantu malang, apakah kamu berani? Apakah kamu berani? Kecuali kamu membunuhku, keluarga Wang tidak akan membiarkanmu memiliki tempat di kota Linjiang, dan seluruh keluargamu akan hancur. Wanita parubaya itu menggertakkan giginya dan berkata dengan kejam. Ada ekspresi sinis di wajahnya. Oda, jangan takut, keluarga Qin saya akan melindungi Anda. Di kota Linjiang, di depan keluarga Qin, apa keluarga kecil Wang? Selain itu, dia hanya seekor anjing dari keluarga Wang. Saya tahu semua pemain top keluarga Wang, tetapi dia adalah satu-satunya, saya belum pernah mendengarnya. Paman Zhang berdiri diam dengan ekspresi tenang di wajahnya. Oda mendengar kata-kata itu, seluruh orang sangat kusut, sepasang tangan kecil menarik-narik, sangat kusut. Oda, Paman Zhang mendukungmu. Apa yang kamu takutkan? Kamu adalah karyawan perusahaan keluarga Qin kami, jadi bagaimana kamu bisa takut pada mereka? Pada saat ini, Nona Hong juga berkata, hahaha, hantu yang malang adalah hantu yang malang, dan dia tidak memiliki ambisi sama sekali, haruskah dia mati secepat mungkin? Melihat penampilan Oda, wanita parubaya itu menjadi semakin arogan. Oda, kamu bekerja sangat keras, dan kamu tidak ingin dihargai oleh para pemimpin. Sekarang Paman Zhang ada di sini, kamu memiliki kesempatan untuk tampil. Bagaimana kamu bisa melewatkan kesempatan seperti itu? Manajer Xiao Hong persuasif. Oda, seperti ini, jika kamu menamparnya, aku akan memberimu bonus 10.000. Zhang Suki tidak punya pilihan, jadi dia duduk dan berkata, wow, 10.000 dolar untuk tamparan. Lepaskan jalang itu dan biarkan aku melakukannya. Bisakah saya melakukannya untuk Anda? Belum lagi 10 tamparan, saya akan menamparnya. 100 kali. Satu tamparan adalah 10.000, 10 tamparan 100.000, 1000 tamparan 10 juta, saya melihat harapan menjadi kaya dalam semalam. Itu terlalu mencolok. Apakah wanita itu menjadi kaya dalam semalam dengan mengalahkan siluman rubah? Ketika semua orang mendengar kata-kata itu, mereka meledak dalam sekejap. Ini adalah pertama kalinya mereka mendengar cara bermain seperti itu. Untuk melampiaskan kemarahan mereka dan mendukung karyawan, mereka bahkan menggunakan metode gila seperti itu. Itu hanya kaya dan mementingkan diri sendiri. Keluarga Qin adalah keluarga Qin. Oda mendengar kata-kata Zhang Suki, kilatan cahaya melintas di matanya, 10.000 untuk 1 kali tamparan, 10 kali tamparan, yaitu 100.000. 100.000,
Tetapi dia telah dibayar selama hampir 2 tahun, dia tidak hanya dapat melampiaskan amarahnya, tetapi juga menghasilkan 100.000. Dengan kesempatan seperti itu di depannya, godaannya terlalu besar. Paman Zhang, apakah kamu serius? Oda berkata dengan takut-takut, dia merasa sedikit tidak nyata. Saya, Zhang Suki, selalu memegang apa yang saya katakan. Dalam keluarga Qin, meskipun saya bukan orang penting, saya melakukan hal-hal tanpa perbedaan. Selain itu, jangan khawatir, dengan keluarga Qin saya di sini, tidak ada yang berani menyentuh Anda di kota Linjiang. Wajah Zhang Suki acuh tak acuh, sangat yakin dan otentik. Ini baik. Oda mengumpulkan keberaniannya dan berjalan mendekat. Hantu malang yang mati, apakah kamu berani? Kamu berani menyentuhku hari ini, aku akan mati tanpa tempat untuk dikuburkan. Kai Sengmei menggertakkan giginya dan berkata dengan sangat kesal. Plak, dengan tamparan, ada 5 sidik jari yang jelas di wajah Kai Sengmei. Hajar dengan baik, bunuh wanita jalang ini. Melihat ini, Long Yuner merasa sangat lega. Cek, cantik, pertarungan yang bagus, 10.000 yuan dengan tamparan. Wanita itu mengalahkan tikus itu dan menjadi kaya dalam semalam. Keluarga Qin adalah keluarga Qin, dan keluarga Qin memiliki keberanian seperti itu. Permisi, apakah perusahaan keluarga Qin masih merekrut? Tidak apa-apa untuk mencuci piring dan menyapu lantai. Ketika semua orang melihat ini, ada banyak diskusi. Anda, dengan tamparan di wajahnya, Kai Sengmei menggertakkan giginya. Hantu malang itu benar-benar memukulinya, dan dia dipukuli oleh hantu malang. Plak-plak-plakel. Satu tamparan lain di wajah, dan beberapa tamparan berturut-turut, wajah Kai Sengmei bengkak di kedua sisi. Dalam waktu sekitar 1 menit, Oda akhirnya menyelesaikan 10 tamparan. Kamu, aku dari keluarga Wang, tapi kamu memperlakukanku seperti ini. Ada darah di sudut mulut Kai Sengmei, dia ditampar wajahnya 10 kali, wajahnya bengkak sangat parah, dia kehabisan napas karena marah. Paman Zhang, aku sudah selesai. Oda mendatangi Paman Zhang dan membungkuk sedikit. Bagus. Kamu kembali sekarang. Mengenai bonusnya, aku akan membiarkanmu mendapatkan kartu gajimu. Zhang Suki menepuk pundak Oda, cukup puas. Bab 157. Terima kasih, Paman Zhang, terima kasih. Oda membungkuk beberapa kali lagi, bergerak di dalam hatinya, dan air mata menggenang di matanya. Ketika Paman Zhang mendengar kata-kata itu, dia hanya mengangguk. Setelah mengucapkan terima kasih, Oda kembali ke dapur belakang. Tuan Long, masalah di pihak saya telah ditangani. Apakah Anda yakin Tuan Long tidak ingin saya menangani masalah Anda untuk Anda? Setelah Zhang Suki menyelesaikan semuanya, dia datang ke Long Zaitian lagi, membungkuk sedikit dan bertanya, terlihat sangat hormat. Ini membuat Long Yuner merasa sangat aneh, bagaimana mungkin kakaknya memiliki wajah yang begitu besar, ini adalah tokoh keluarga Qin. Zhang Suki ini jelas memiliki identitas yang sangat tidak biasa, dan dia sangat sopan kepada kakaknya. Ada juga Li Ping yang juga memiliki keraguan di dalam hatinya, sepertinya dia masih meremehkan energi putranya. Dia tidak pernah membayangkan bahwa putranya akan memiliki wajah seperti itu di luar. Kekhawatirannya sebelumnya sepertinya tidak perlu. Mendengarkan kata-kata Zhang Suki, Anda dapat mengetahui bahwa keluarga Qin yang diandalkan Zhang Suki tampaknya jauh lebih kuat daripada keluarga Wang. Apa yang perlu dikhawatirkan ketika putranya dekat dengan orang seperti itu? Tidak, biarkan dia menelepon seseorang. Keluargaku belum selesai makan. Ketika dia menelepon seseorang, makanannya seharusnya sudah selesai. Long Zaitian menuangkan secangkir teh untuk dirinya sendiri dan menemukan bahwa tidak ada lagi teh di teko. Melihat ini, Gu Qinglian menambahkan air panas ke ketel Long Zaitian dengan sangat hati-hati. Yah, biarkan dia pergi, Tuan Long akan menangani sisanya. Zhang Suki berkata kepada penjaga keamanan, ketika penjaga keamanan melepaskan Kai Sengmei, dia tersandung dan hampir jatuh ke tanah. Sungguh lelucon, dia ditampar 10 kali, dan siapapun akan terpana, dia masih bisa berdiri, yang sudah sangat bagus. Meskipun dia dipukuli menjadi kepala babi, kengerian dan kebencian di wajah Kai Sengmei tetap tidak berkurang. Zhang Suki, kamu akan membayar harganya. Kamu akan membayar harga untuk melakukan ini padaku. Dan kamu bajingan yang malang, kamu semua harus mati hari ini. Kai Sengmei sudah gemetar karena marah. Mengandalkan keluarga Wang, di kota Linjiang, dia selalu diuntungkan, tetapi hari ini dia mengalami hal seperti itu. Dia tidak pernah menderita kerugian sebesar itu di kota Linjiang. Kamu bisa menelepon sekarang. Waktu Tuan Long sangat berharga. Jangan tunda. Zhang Suki melirik Kai Sengmei dan berkata dengan acuh tak acuh. Kai Sengmei mengeluarkan ponselnya dan menelepon. Suamiku, aku dipukuli. Di pusat komersial Qianlong, bawa beberapa orang ke sini. Kai Sengmei mengangkat telepon, ingus dan air mata, dan sangat sedih. Orang macam apa? Hanya sekelompok hantu malang, sekelompok orang biadab. Anda membawa orang ke sini, membersihkan sekelompok hantu malang yang mati ini, dan membalas saya. Kami semua dari keluarga Wang, dan kami dipukuli seperti ini. Wajah keluarga Wang di mana harus meletakkannya. Mereka memukul wajah saya, mereka memukul wajah keluarga Wang. Kai Sengmei berkata lagi dengan ingus dan air mata.
Tunggu, aku akan menunggumu di luar, kamu harus membalaskan dendamku. Saat Kai Seng Mei mengatakan itu, dia pergi keluar. Zhang Suqi dan Long Zaitian di samping tidak peduli apa yang dikatakan wanita itu, semuanya sama. Keluarga Qin adalah keberadaan yang menakutkan, dan Long Zaitian adalah keberadaan yang lebih menakutkan daripada keluarga Qin. Meskipun Zhang Suqi tidak tahu identitas Long Zaitian, bahkan ketua dewan telah mengatakan kepada orang-orang untuk diperlakukan dengan hati-hati. Bagaimana mungkin itu sederhana? Saya tahu ini sangat baik dalam pikiran saya. Melihat Long Zaitian hanya berbicara dengan tenang dan tenang, itu bukan sesuatu yang bisa dimiliki orang bias. Jika orang biasa mendengar kata keluarga Wang, mereka akan tersentak. Sebagai salah satu dari 3 keluarga besar di kota Linjiang, kekuatan dan kekayaan keluarga Wang adalah yang kedua setelah keluarga Qin, yang merupakan keluarga teratas. Semuanya, ini di sini, semuanya, silakan kembali ke tempat duduk Anda. Pada saat ini, Zhang Suqi melihat kerumunan di sekitar dan berkata dengan acuh tak acuh. Semua orang juga tahu bahwa asal-usul Zhang Suqi tidak sederhana, dan ketika mereka mendengar kata-kata itu, mereka juga bubar. Tuan Long, jika Anda datang ke sini untuk makan, beritahu saya sebelumnya, sehingga saya dapat mengatur kamar pribadi yang bagus untuk Anda. Pada saat ini, Zhang Suqi sangat sopan dan otentik. Terima kasih Paman Zhang. Saya tidak tahu Anda masih bertanggung jawab atas bisnis ini. Saya pikir Anda hanya pemilik restoran hotpot itu. Ketika Long Zaitian mendengar kata-kata itu, dia hanya berkata dengan acuh tak acuh. Hanya saja manajer Xiao Hong di samping mendengar kata-kata itu, tetapi matanya menyala. Dia melirik Long Zaitian, yang melihat bahwa dia tidak lain hanyalah tampan. Dia tidak berharap Zhang Suqi memperlakukannya dengan sangat hati-hati. Dapat dilihat bahwa identitas di balik orang ini sangat sederhana. Tuan Long, lihat apa lagi yang perlu Anda makan, dan saya akan memberikannya kepada Anda. Manajer Xiao Hong memanfaatkan waktu ini untuk menyambut kehadirannya. Terima kasih, layanan Anda sangat baik, tidak ada lagi yang diperlukan. Long Zaitian tersenyum dan berkata bahwa Long Zaitian tidak muak dengan manajer kecil berwarna merah ini. Karyawan Anda di sini sangat melayani. Saya akan berbicara dengan Anda ketika saya melihat ke belakang, dan memberi Anda beberapa kata yang baik, sehingga tidak akan menjadi masalah bagi mereka untuk mentraktir Anda makan besar. Long Zaitian bercanda lagi, dia tidak bisa menjamin hal lain, tapi makan besar seharusnya tidak menjadi masalah. Ketika manajer Xiao Hong mendengar ini, dia menatap Long Zaitian tinggi lagi di dalam hatinya. Mereka tidak mengatakan mereka akan memberi Anda kenaikan gaji atau tunjangan apapun, tetapi mereka mengatakan akan mengundang Anda makan, yang sangat baik dan juga sangat bijaksana, dan langsung memperpendek jarak di antara mereka. Dapat dilihat bahwa orang ini juga merupakan orang dengan pikiran yang indah dan akan memenangkan hati orang. Kalau begitu terima kasih Tuan Long, kami sedang menunggu makan besar ini. Xiao Hong tersenyum manis, lalu berkata dengan sangat gembira. Tuan Long, anggur ini adalah koleksi anggur merah Obiang Hotel kami. Meskipun tahun baru 1996 dan harganya kurang dari 100.000, ini juga anggur terkenal. Saya datang ke sini untuk melayani Anda. Pada saat ini, Zhang Suqi berbicara dengan ekspresi tulus di wajahnya. Gu Qinglian, Long Yuner, dan Li Ping mendengar kata-kata itu, dan sudut mulut mereka berkedut pada saat yang sama, harganya hanya 100.000 yuan, dan itu dianggap sebagai anggur yang terkenal. Disebut apakah itu? Keluarga Qin ini terlalu kaya, bukan? 7 atau 80.000 anggur, berikan saja. Benar saja, dunia orang kaya adalah sesuatu yang tidak bisa mereka pahami. Dibandingkan dengan kejutan Gu Qinglian dan yang lainnya, Long Zaitian jauh lebih tenang, dia adalah seorang pria yang telah melihat semua jenis angin dan ombak besar. Terima kasih Paman Zhang atas kebaikanmu. Dia akan menyetir nanti. Aku khawatir dia tidak bisa minum. Pada saat ini, Gu Qinglian memandang Long Zaitian dengan kasihan. Kami memiliki sopir khusus di sini. Ketika saatnya tiba, saya dapat mengirim seseorang untuk mengirim Anda kembali, dan tingkat anggur merah tidak tinggi. Apa yang Anda minum adalah perasaan dan ketulusan. Tuan Long, Nona Gu, kita harus minum bersama. Zhang Suqi mengambil cangkir dari nampan satu persatu, mengenakan sarung tangan putih di tangannya. Gerakannya halus, dan operasinya sangat khusus. Ada beberapa pelayan di belakangnya, dan pemandangannya sedikit megah. Bagaimanapun, anggur itu 70.000 hingga 80.000 yuan. Bab 158. Zhang Suqi sangat antusias sehingga dia telah membuka 7 atau 8.000 anggur, jika dia tidak meminumnya sendiri, itu akan terlalu tidak masuk akal. Kalau begitu, minumlah sesukamu. Ketika Long Zaitian mendengar kata-kata itu, dia hanya bisa tertawa. Terima kasih, Tuan Long, atas pujian Anda. Zhang Suqi tersenyum sedikit, dan dengan hati-hati menuangkan anggur untuk Long Zaitian, kecuali Long Xiaoxi, hampir semua orang yang hadir menuangkan segelas. Beri manajer Xiao Hong secangkir juga. Melihat ini, Long Zaitian juga tertawa. Kesan Long Zaitian tentang manajer merah kecil ini tidak buruk. Hah, itu tidak bagus. Manajer Xiao Hong jelas sedikit tersanjung ketika mendengar kata-kata itu.
Dia hanya manajer lantai di sini, meskipun Zhang Suki dihargai, dia tidak ada bandingannya dengan Zhang Suki. Dengan statusnya sendiri, Long Zaitian sebenarnya mengundangnya untuk minum, dan jika dia meminumnya, satu teguk mungkin bernilai setengah bulan gaji. Tuan Long mengundangmu untuk minum, itu untuk menghargaimu. Zhang Suki sangat polos dan otentik. Dia menyerahkan gelas kepada manajer Xiao Hong dan meraih gelas anggur di tangannya. Manajer Xiao Hong masih sedikit bersemangat, dia tidak mampu membeli anggur seperti itu. Dia tidak pernah bermimpi bahwa dia bisa minum anggur yang begitu berharga, dan dia diundang untuk meminumnya oleh seorang pria besar. Terima kasih Tuan Long, terima kasih Paman Zhang. Manajer Xiao Hong sedikit bersemangat. Niat baik terhadap Long Zaitian terus meningkat. Dia juga orang yang berstatus dan kedudukan. Tuan Long ini lebih dari 10.000 kali lebih kuat dari siluman rubah dari keluarga Wang barusan. Itu, Tuan Zhang, saya tidak peduli, saya tidak minum. Pada saat ini, Li Ping sedikit malu. Bu, ini anggur yang terkenal, kenapa kamu tidak mencobanya? Long Yuner memiliki beberapa antisipasi. Dalam situasi keluarga mereka enggan membeli anggur yang harganya lebih dari 100 yuan, apalagi 70.000 atau 80.000 yuan. Hari ini, saya mengikuti Long Zaitian ke tempat ini. Dia telah belajar banyak. Apa itu orang kaya sejati? Pada saat ini, dia merasa bahwa kemiskinan membatasi imajinasinya. Saya tidak minum. Li Ping sedikit malu. Aku minum, dan aku juga ingin minum. Fakta ini membuat Long Xiaoxi, yang duduk di pangkuan Gu Qinglian, ingin mencobanya. Pernyataan ini membuat semua orang tertawa lagi. Anak-anak tidak bisa minum. Mendengar ini, Gu Qinglian merasa sedikit lucu, mencubit wajah kecil Long Xiaoxi, dan berkata dengan marah. Aku ingin mencobanya. Sepertinya rasanya enak. Long Xiaoxi mengedipkan matanya, agak berharap. Lagi pula, kamu tidak diizinkan minum. Gu Qinglian bersikeras. Oke, aku mendengar Suster Lian dengan jelas. Ketika Long Xiaoxi mendengar kata-kata itu, dia hanya bisa berbicara. Nyonya bisa menggunakan teh sebagai pengganti anggur. Teh di sini adalah Yukian Longjing terbaik, tapi tidak lebih buruk dari anggur ini. Setelah mengetahui bahwa Long Zaitian akan datang, dia mengatur agar dia menyajikan anggur terbaik, teh terbaik, dan semua orang yang sangat diperhatikan Qin Yuanlin. Dia tidak bisa diremehkan. Dia bisa dianggap tua, dan dia bisa melihat sekilas siapa yang bisa menyinggung, siapa yang tidak, dan siapa yang harus dihormati secara khusus. Seberapa mahal teh ini? Mendengar ini, Li Ping tertegun lagi dan bertanya. Yukian Longjing yang dibuat khusus dan bagus harganya beberapa ribu yuan di pasaran. Ketika Zhang Suki mendengar kata-kata itu, dia tersenyum sedikit. Begitu mahal. Li Ping terkejut. Beberapa ribu yuan hanya satu tael. Beberapa ribu yuan sudah cukup bagi keluarga mereka untuk hidup lebih dari sebulan. Satu tael adalah biaya hidup keluarga mereka selama lebih dari sebulan. Tidak apa-apa, Tuan Long akan datang, kita harus menyajikan bahan-bahan terbaik, teh terbaik, dan anggur terbaik. Zhang Suki tersenyum ringan dan berkata dengan acuh tak acuh. Li Ping sedikit terkejut, dan menstabilkan teh di cangkir, seolah-olah tidak ada perbedaan. Benar-benar kemiskinan yang membatasi imajinasinya, dan dia tidak tahu apa-apa tentang kehidupan orang kaya. Ayo, cangkir penghormatan ini untuk Tuan Long. Pada saat ini, Zhang Suki mengangkat gelasnya, sedikit bangga dan otentik, Gu Qinglian dan Long Yuner juga berdiri, dan semua orang mendentingkan gelas mereka. Anggur merah perlu dicicipi, tetapi selain Zhang Suki dan Gu Qinglian, tidak ada seorang pun di tempat kejadian yang memperhatikan ini. Tuan Long, saya tidak akan mengganggu makan Anda. Saya akan pergi bekerja dulu. Setelah bersulang, Zhang Suki sangat sopan dan otentik. Jika Tuan Long memiliki kebutuhan, beritahu Xiao Hong bahwa Xiao Hong selalu menunggumu. Manajer Xiao Hong di samping juga sangat hormat dan otentik. Awalnya, dia hanya berpikir bahwa Long Zaitian adalah seseorang yang ada hubungannya dengan dia dan harus diperlakukan dengan hati-hati. Tetapi sekarang dia memiliki semacam rasa hormat untuk Long Zaitian dari hatinya. Kamu bisa pergi dan melakukannya, kita akan baik-baik saja. Kata Long Zaitian, pesanan hari ini, aku mengabaikannya untuk Tuan Long. Pada saat ini, Zhang Suki menambahkan lagi. Bagaimana ini mungkin? Dalam hal bahan untuk meja ini, itu harus menghabiskan banyak uang. Long Zaitian juga tersenyum pahit ketika dia mendengar kata-kata itu. Jika itu adalah bahan-bahan normal, meja ini akan berharga sekitar 1.000 untuk langit, tetapi dengan sebotol anggur dan beberapa bahan khusus, harga meja ini, setidaknya puluhan ribu. Jangan menolak Tuan Long. Ini adalah niat Paman Zhang. Tuan Long akan sering datang di masa depan. Manajer Xiao Hong juga berkata, uang harus diberikan, kalau tidak saya tidak akan berani datang lain kali. Long Zaitian terdiam dan tersenyum pahit. Jika setiap kali dia datang untuk makan, dia akan dibebaskan dari tagihan, dan dia akan mengalami kesulitan di wajahnya. Pelacuran gratis bukanlah gayanya dalam melakukan sesuatu. Ini, melihat penampilan Long Zaitian yang sangat tegas, manajer Xiao Hong memandang Zhang Suki dengan sedikit malu. Kalau tidak apa-apa untuk mengisi sesuai dengan bahan biasa, dan kami akan memberikan sisanya kepada Tuan Long.
Zhang Suki juga mendengar kegigihan Long Zaitian dalam kata-katanya, jadi dia sedikit tidak berdaya. Oke, akunnya masih harus diselesaikan. Long Zaitian langsung setuju. Itu dia. Zhang Suki mengangguk ketika dia mendengar kata-kata itu. Tuan Long, jika Anda butuh sesuatu, hubungi saya kapan saja. Manajer Xiao Hong tersenyum manis. Di sana, di meja itu, mereka memukuli saya. Pada saat ini, sebuah suara tiba-tiba datang, manajer Xiao Hong dan Zhang Suki, yang akan pergi, berbalik pada saat yang sama, sedikit mengernyit. Tuan Long, apakah Anda yakin tidak ingin kami menangani masalah ini? Zhang Suki masih sedikit khawatir dan bertanya. Tidak, ketika saatnya tiba, tolong bersihkan tempat kejadian. Jika ada kerusakan, saya akan membiarkan mereka mengembalikannya 10 kali lipat. Ketika Long Zaitian mendengar kata-kata itu, dia menggelengkan kepalanya dan berkata dengan ringan. Pada saat ini, Kai Seng Mei kembali dari luar, dan di belakangnya, ada banyak pria besar dengan perawakan yang kuat, berjalan menuju Long Zaitian, tampak mengancam. Bab 159. Yah, jika Tuan Long membutuhkan sesuatu, Anda harus memberi tahu kami. Pusat komersial Qianlong adalah wilayah keluarga Qin saya. Selama itu berada di wilayah keluarga Qin, tidak ada yang berani menyentuh Anda. Zhang Suki melirik Kai Seng Mei yang mengancam, dengan nada ringan dan otentik. Oke, aku tahu. Long Zaitian menanggapi dengan ringan. Zhang Suki mendengar kata-kata itu, mengangguk, dan pergi. Kai Seng Mei membawanya dan mengelilingi Long Zaitian dengan meja orang. Ketika semua orang melihat ini, mereka juga menyaksikan kegembiraan. Saya khawatir masalah ini tidak sederhana, dan ada puluhan orang di sini. Ini adalah keluarga Wang. Dengan begitu banyak orang di sini, saya mendengar bahwa para penjahat yang dibesarkan oleh keluarga Wang semuanya sangat terampil. Tidak, wanita ini benar-benar milik keluarga Wang, dan pemuda ini sudah selesai. Aku khawatir itu bukan karena aku berpura-pura menjadi besar, tapi dia menolak bantuan keluarga Qin. Ketika semua orang melihat ini, ada banyak diskusi. Dengan kata lain, 2 kepalan tangan tidak bisa mengalahkan 4 tangan. Begitu banyak orang datang untuk melihat bagaimana Tuan Long ini menanganinya, dan semua orang menantikannya. King Lian, Yuner, kamu membawa Xiaoxi dan ibu ke belakang, aku akan menangani masalah ini di sini. Dikelilingi oleh begitu banyak orang, Long Zaitian tidak panik sama sekali, tetapi terlihat acuh tak acuh. Baiklah, Gu Qinglian sedikit mengernyit dan menjawab bahwa meskipun dia yakin dengan kemampuan Long Zaitian, dia masih sedikit khawatir saat ini. Kakak, apakah kamu yakin kamu bisa mengatasinya? Long Yuner juga sedikit ragu. Meskipun dia telah melihat keterampilan Long Zaitian, dia telah mendengar orang lain mengatakan bahwa penjahat keluarga Wang ini berbeda dari gangster biasa. Bisakah kakaknya benar-benar menanganinya? Jangan khawatir, tidak apa-apa. Bagiku, orang ini bukan apa-apa. Long Zaitian menggelitik sudut mulutnya, sedikit lucu dan otentik. 5 tahun lalu, siapa yang bukan pembunuh dan keganasan yang dia hadapi di perbatasan selatan? Dibandingkan dengan orang-orang jahat di sisi selatan, orang-orang ini tidak terlalu jauh di belakang. Pergi, jaga ibu, Xiaoxi, dan kakak iparmu. Melihat Long Yuner masih sedikit ragu, Long Zaitian berkata lagi. Kakak berhati-hatilah. Long Yuner mengambil keputusan. Xiao Tian, hati-hati, jika kamu tidak bisa, biarkan Tuan Zhang maju. Li Ping juga sedikit khawatir. Dia tidak mengharapkan hal seperti itu terjadi setelah makan. Dia juga tahu keterampilan Long Zaitian, dan dia masih memiliki tingkat kepercayaan tertentu pada putranya. Selain itu, Long Zaitian sekarang menjadi pengawal orang kaya, dan dia bisa menjadi pengawal orang kaya, dan keterampilannya tidak boleh dikatakan. Bu, jangan khawatir, kata Long Zaitian. Cek, pada saat terakhir, saya akan memberi Anda kesempatan terakhir untuk mengucapkan selamat tinggal. Anda mungkin akan terpisah satu sama lain di masa depan. Pada saat ini, Kai Seng Mei berjalan masuk dari kerumunan dengan nada yang agak seram. Nyonya, apakah ini yang memukulmu? Pada saat ini, pria berkepala besar itu menatap Long Zaitian dan bertanya. Iya, ini sampah, bajingan malang ini. Kau hapuskan dia. Gigi Kai Seng Mei gatal karena marah, dan dia berbicara dengan kejam. Dia memiliki lengan dan betis yang kecil. Sebenarnya, Nyonya tidak perlu memanggil begitu banyak orang. Saya bisa melenyapkannya sendiri. Pria besar terkemuka memandang Long Zaitian dengan jijik, dan mencibir. Dengan mengatakan itu, tangan besar itu meraih bahu Long Zaitian, tetapi sebelum tangannya bisa menangkap bahu Long Zaitian meraih pergelangan tangannya. Lengannya yang setebal betis ditangkap oleh tangan besar Long Zaitian, dan dia tidak bisa bergerak. Long Zaitian mengangkat pria besar itu dengan kuat, dan dengan tangan yang memegang tangan pria besar itu, dia langsung mengangkat pria besar itu ke tanah. Wow, itu terbalik. Mengerikan, apakah ini seorang master? Sungguh kekuatan yang menakutkan. Sial, dia tidak terlihat seperti master. Setelah Long Zaitian menggulingkan pria besar itu dengan satu tangan, raungan pecah di kerumunan. Apakah ini iblis? Pria besar itu juga sepertinya memiliki berat 2 atau 300 pound. Dapat dikatakan bahwa, melihat bentuk tubuhnya, Long Zaitian dan pria besar ini tidak memiliki tingkat berat yang sama.
Kemudian, dengan ukuran celah yang begitu besar, orang yang digulingkan adalah pria kekar yang digulingkan oleh Long Zaitian dengan satu tangan. Melihat ini, Kai Sengmei juga tercengang. Melihat betapa kurus dan lemahnya hantu malang yang mati ini, bagaimana dia bisa begitu kuat? Dia bahkan menjungkirbalikkan seseorang dengan berat lebih dari 200 pon dengan satu tangan. Bos Su, apa yang kamu lakukan? Apakah kamu seorang aktor? Saya meminta Anda untuk melakukan sesuatu, tetapi mengapa Anda bertindak untuk saya? Kai Sengmei meraung saat pikirannya berubah. Bu, saya. Bos Zu mendengar kata-kata itu dengan ekspresi pahit di wajahnya, hantu itu tahu apa yang sedang terjadi, dan dia harus melakukannya sendiri, dan dia terbalik di satu wajah. Selain itu, dia menemukan bahwa lengannya tidak sadarkan diri, dan seluruh lengannya sepertinya bukan miliknya. Dia bangkit dengan gemetar dari tanah dan memandang Long Zaitian, penuh kebencian, memalukan, sangat memalukan, sehingga dia terbalik dengan satu tangan. Dia telah berada di kota Linjiang selama bertahun-tahun, dan dia tidak pernah begitu memalukan hari ini. Bukankah kamu menyuruh suamimu untuk datang? Di mana suamimu? Atau semua orang yang kamu bawa adalah suamimu? Long Zaitian tersenyum sedikit dan berkata dengan acuh tak acuh. Hahaha, kata-kata orang ini sangat menarik. Dia berkata akan memanggil suaminya, tetapi dia membawa sekelompok pria kembali. Hahaha. Bisakah suamiku melakukan apapun yang dia inginkan? Begitu kata-kata Long Zaitian keluar, semua orang tertawa terbahak-bahak, dan ada banyak diskusi. Seringai itu jatuh ke telinga Kai Sengmei, membuat wajahnya pucat. Dia juga orang yang agak terkenal di kota Linjiang. Setelah bekerja di kota Linjiang selama bertahun-tahun, dia tidak pernah mencoba menjadi memalukan seperti sekarang ini. Jangan mempermalukan nyonya, aku akan membunuhmu. Bos Zu akhirnya bangkit, lengannya mendapatkan kembali intuisinya. Dia bergegas menuju Long Zaitian, menyerang Long Zaitian dari belakang. Long Zaitian tidak melihat ke belakang, menamparkan meja dengan tamparan, dan garpu terbang ke udara, dan garpu terbang ke belakang untuk beberapa alasan. Pria besar itu hendak bergegas, ketika dia tiba-tiba menemukan bahwa sentuhan putih terbang melewati lehernya, dan tubuhnya hampir secara naluriah berhenti. Semua orang juga melihat sentuhan putih terbang di bawah leher Bos Su, dan kemudian terbang langsung ke dinding yang berlawanan. Mata semua orang melihat ke arah cahaya putih, dan mereka melihat garpu yang tertanam dalam di dinding pada saat ini, begitu jauh. Hanya dengan jentikan tangan, garpu menancap langsung ke dinding. Bagaimana jika bukan dindingnya tetapi tubuh manusia yang ditusuk? Itu terlalu menakutkan, bukan? Bos Zu menghirup udara dingin, mengulurkan tangannya yang besar ke lehernya, ke tempat di mana cahaya putih terbang di atas lehernya, menyentuhnya dengan tangannya. Merasakan tangannya basah, lalu menatap telapak tangannya, dan melihat warna merah cerah. Bab 160. Melihat tangannya menyentuh darah dari bawah lehernya, Bos Zu langsung panik, ekspresinya berubah, dia menangis dan meraung. Ketika semua orang mendengar kata-kata itu, mereka semua tercengang pada saat yang sama. Terutama para penjahat yang dibawa oleh Kai Sengmei, yang semuanya mundur 2 langkah pada saat yang sama, secara naluriah takut. Kamu berani membunuh. Kai Sengmei menunjuk Long Zaitian dan terdiam beberapa saat, dia mundur beberapa langkah, tidak dapat berbicara. Dia tidak akan mati, itu hanya cedera. Saya memotong beberapa arteri kecil. Kali ini saya memotong arteri kecil. Sulit untuk mengatakannya lain kali. Hal semacam ini tergantung pada suasana hati saya. Long Zaitian menuangkan secangkir teh untuk dirinya sendiri dan meminumnya perlahan. Setelah meminumnya, dia berbicara perlahan. Ketika pria besar itu mendengar kata-kata itu, dia segera menjadi sangat tenang. Namun, jika Anda tidak membalutnya tepat waktu, Anda akan mati karena terlalu banyak kehilangan darah dalam hitungan menit. Pada saat ini, Long Zaitian menambahkan kalimat lain, setelah mendengar ini, Bos Zu yang baru saja mengendurkan tali di hatinya, tegang lagi, karena dia menemukan lehernya masih berdarah. Nyonya, saya akan pergi dulu. Saya memiliki ibu berusia 80 tahun dan seorang putri berusia 8 tahun. Saya tidak bisa mati. Saya akan pergi dan membalut dulu. Bos Zu hampir menangis. Dia mencengkeram lehernya dan pergi dengan cepat. Kesetiaan dan uang tidak sepenting nyawanya sendiri. Ketika seseorang meninggal, tidak ada yang tersisa. Ketika Kai Sengmei mendengar kata-kata itu, dia tercengang. Dia tidak bisa memikirkan Bos Zu terbaik, yang bahkan tidak memiliki kesempatan untuk menembak. Apakah hantu malang yang mati ini benar-benar kuat? Apakah keluarga Wang begitu baik seperti anjing? Lehernya hampir terpotong. Apakah kamu di sini untuk bercanda? Hahaha. Keluarga Wang, yang membuka mulut mereka dan menutup mulut mereka. Mendapatkan orang-orang besar dan mengira keluarga Wang sangat kuat. Ternyata itu adalah sekelompok hidangan. Penonton yang menonton kerumunan pemakan melon itu tidak berpikir itu masalah besar begitu Bos Zu pergi, segala macam ejekan dan hinaan meletus. Cek, puluhan orang, tidakkah kamu berani menyentuh orang tua ini sendirian? Sayang sekali, pulang dan beternak babi. Kamu salah, pernahkah kamu bertanya apakah kamu bersedia dibesarkan oleh mereka? Kakak perkasa, satu suami yang bertanggung jawab, dan tidak ada anjing yang diizinkan untuk membukanya.
Keluarga Wang tidak bisa memelihara anjing, mereka tidak berani menggigit orang. Puluhan orang tidak berani melakukannya. Ini benar-benar pengecut. Jika Anda tidak bisa naik, jangan buang waktu Anda. Jika Anda tidak naik, berlutut saja dan bersujud kepada orang tua ini, dan lalu keluar. Dalam situasi ini, semua orang membujuk dan mengatakan bahwa semua orang yang dibawa oleh Kai Seng Mei tidak terhormat, memalukan, terlalu memalukan. Kamu, apakah kamu semua mati? Dia sendirian. Apa yang kamu takutkan? Jika kamu tidak bisa mengalahkannya, tidakkah kamu akan menangkap putri dan istrinya? Kai Seng Mei sangat tidak sabar, berteriak membabi buta, dan dia punya ide, menunjuk ke Gu Qinglian dan yang lainnya yang berdiri di belakang. Cek cek cek, wanita tua ini sangat menjijikkan, tidak seburuk istri dan putrinya, dia bahkan berpikir untuk memukul anak orang lain. Wanita tua, wanita pelacur, apakah semua orang di keluarga Wang semurah itu? Semua orang berbicara banyak. Mendengar penghinaan kejam ini, wajah Kai Seng Mei menjadi lebih buruk. Sebagai anggota keluarga Wang, dia tidak pernah dimarahi seperti ini, dan tidak ada yang berani memarahinya seperti ini. Sangat memalukan hari ini karena keluarga miskin ini. Setelah mendengarkan kata-kata Kai Seng Mei, Long Zaitian sedikit mengernyit, matanya dingin, dan sudut mulutnya terangkat, dan seluruh orang meledak dengan niat membunuh. Sial, kenapa rasanya sedikit dingin? Saya merasakan hal yang sama, apakah AC dihidupkan? Tidak, ini awal musim gugur, dan AC menyala. Long Zaitian memancarkan aura yang menakutkan. Aura pembunuh di tubuhnya dibentuk dengan membunuh banyak talenta. Aura semacam ini bisa membuat orang merasa kedinginan. Kai Seng Mei juga merasakan hawa dingin di hatinya. Apakah kamu tuli? Bawakan aku wanita itu dan anak itu. Jika wanita itu sangat cantik, itu akan lebih mudah untukmu. Jika kamu mengacaukannya, keluarga Wang kami akan melindungimu. Bahkan jika kamu membunuh seseorang, keluarga Wang kami akan melakukannya. Bisa melindungimu. Kai Seng Mei menunjuk Gu Qinglian dan berkata, beberapa preman mendengar kata-kata itu, warna-warna cerah melintas di mata mereka. Ayo, kita pergi bersama. Puluhan preman dari keluarga Wang meraung dengan suara rendah, beberapa dari mereka terburu-buru dan bergegas menuju Gu Qinglian dan Long Xiaoxi. Hanya pada saat ini, sesosok tiba-tiba muncul menghalangi jalan mereka. Ketika mereka melihat ke atas, mereka melihat wajah acuh tak acuh menatap mereka. Mata yang menatap mereka penuh dengan niat membunuh. Merasakan mata seperti ini, mereka merasa seolah-olah sedang menghadapi iblis yang tak tertandingi. Saudara-saudara bekerja sama dan menghapusnya. Ketika orang-orang itu bereaksi dan meraung, mereka menyerang Long Zaitian bersama-sama dengan tinju dan kaki. Gerakan Long Zaitian sangat cepat, meraih satu tangan di bahu salah satu dari mereka, dan mendengar jeritan melengking. Penjahat yang dicengkeram bahu Long Zaitian jatuh ke tanah dengan bahu tertutup, dan dia terus berguling, terlihat sangat kesakitan. Bang! Long Zaitian menendang keluar preman lain, dan preman yang beratnya ratusan pound itu hanya tersangkut di dinding oleh tendangan Long Zaitian. Lusinan orang bergegas satu demi satu. Ini harus menjadi cara untuk mengambil Long Zaitian, dan bahkan mendekati Long Zaitian itu sulit. Situasi di tempat kejadian seperti orang dewasa bermain dengan sekelompok anak kecil berbulu. Ayo, itu terlalu keras, dan itu membanting seseorang ke dinding dengan satu tendangan. Teman ini terlalu ganas, dan kekuatan ini terlalu menakutkan. Apakah ini latihan khusus? Apa ini? Lihat orang yang baru saja meraih bahunya. Aku melihat bahunya, sepertinya langsung hancur. Orang yang sebenarnya tidak menunjukkan penampilannya, dan penampilannya tidak nyata, Tuan, ini terlalu menakutkan. Satu genggaman bisa menghancurkan bahu seseorang. Tangannya mungkin bukan tangan, tapi cakar naga. Kekuatan ini terlalu menantang surga. Semua orang membicarakannya, karena pertempuran di tempat lebih baik daripada film. Long Zaitian berdiri di depan Gu Qinglian, Long Xiaoxi, Long Yuner, dan Li Ping. Dari puluhan preman, tidak ada satupun yang melewatinya. Melihat situasi di tempat kejadian dan melihat semakin banyak preman dipukuli oleh Long Zaitian, Kai Seng Mei akhirnya merasa tidak enak. Dia tidak pernah membayangkan bahwa pria malang yang tampak malang ini bisa mengalahkannya dengan sangat baik. Dia tampak ketakutan, menelan ludah, dan terus-menerus melangkah mundur, mencoba mencari kesempatan untuk menyelinap pergi.